Selamat pagi semuanya. Tabi pun. Marilah kita memulai renungan hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Pembacaan diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 12 sampai dengan 19. Sekali peristiwa, Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya, ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya dan memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya sebagai rasul. Mereka itu ialah Simon yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Selem, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang kerasukan roh-roh jahat mendapat kesembuhan. Dan orang banyak itu berusaha menjamah Dia, sebab daripadanya keluar suatu kuasa dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah Injil Tuhan. Doa adalah sumber kekuatan. Lukas bab 6 ayat 12 menyebutkan, sekali peristiwa Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Pak Daniel adalah seorang guru sejarah di suatu sekolah. Umur Pak Daniel tidak lagi muda. Meskipun begitu, Pak Daniel adalah guru yang sangat dihormati di sekolah tersebut. Caranya mengajar membuat Pak Daniel dicintai oleh murid-muridnya. Suatu hari, Pak Daniel jatuh pingsan saat sedang mengajar. Murid-muridnya yang menyaksikan peristiwa tersebut sangat gempar. Bahkan ada yang pingsan. Pak Daniel pun segera dibawa ke rumah sakit. Ketika diperiksa, Pak Daniel memiliki diagnosis penyakit jantung. Pak Daniel pun menjalani perawatan inap. Selama masa perawatan, Pak Daniel selalu memegang erat rosario di tangannya. Pak Daniel selalu mengucapkan doa Salam Maria di kondisinya yang paling lemah. Setiap hari, 2 atau 3 orang muridnya datang untuk menjenguknya dan mendoakan beliau. Kondisi Pak Daniel semakin hari semakin membaik. Pak Daniel pun diperkenankan untuk meninggalkan rumah sakit dan menjalani perawatan di rumah. Anak-anak yang baik, hari ini Yesus mengajak kita untuk selalu berdoa. Sebelum memilih para murid, Yesus berdoa semalam-malaman kepada Allah. Yesus menunjukkan bahwa doa adalah sarana bagi kita untuk memperoleh kekuatan untuk menjalani hidup kita. Anak-anak, jangan pernah melupakan doa. Doa adalah sarana bagi kita untuk berkomunikasi dengan Allah. Betapa beruntungnya kita, para pendosa bisa berbicara dengan Allah melalui doa. Untuk aksi nyata hari ini yaitu refleksi. Refleksi yang pertama,
apakah aku sudah menjadi orang yang rajin berdoa dan menjadikan doa yang paling utama dalam hidupku? Refleksi kedua, jika belum, apakah aku mau melatih diriku supaya doa menjadi yang utama dalam hidupku? Marilah anak-anak sekalian, untuk menutup renungan kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Baik, kami berterima kasih atas kesetiaan-Mu mengasihi kami sepanjang hidup kami. Kami sadar Engkau selalu setia menunggu kami untuk bersyukur padamu. Ajarilah kami menyediakan waktu kami untuk berdoa dan bersyukur padamu. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.